Masyarakat Jawa Barat, khususnya Cirebon, bukan hanya mengenal dengan baik Sunan Gunung Jati, lantaran Sang Sunan merupakan salah seorang dari Dewan Ulama penyebar Islam awal di Tanah Jawa atau Wali Songo. Sosok Sunan Gunung Jati diingat karena beberapa wasiat utamanya. Sudah sekian lama menjadi semacam tuntunan sakral yang diwariskan turun-temurun, sehingga terus diingat dan menancap di benak masyarakat. Di antara beberapa wasiat itu, setidaknya ada 2 wasiat utama yang hingga kini sudah dianggap mewujud dalam sikap perilaku sehari-hari masyarakat Cirebon. Antara lain, Insun titip tajuk lan fakir miskin. Itulah kalimat singkat yang terpampang di salah satu sudut area makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Tepatnya di dinding serabi Masjid Agung Gunung Jati. Kalimat yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Cirebon khususnya dan para peziarah dari kota lain yang datang ke tempat itu. Diyakini merupakan wasiat terakhir Sunan Gunung Jati tak lama menjelang beliau wafat. Secara harfiah, arti dari wasiat tersebut ialah, saya titip tajuk dan fakir miskin. Tajuk adalah sejenis musola atau langgar yang dipergunakan sebagai tempat aktivitas mengaji. Lewat wasiat dimaksud, Sunan Gunung Jati berpesan kepada umat Islam secara umum agar sepeninggal beliau, keberadaan tajuk dan fakir miskin senantiasa diopeni, dijaga, dan diperhatikan. Dengan kata lain, jangan sampai keduanya ditelantarkan begitu saja. Namun jika ditinjau dalam konteks yang lebih luas di masa kita saat ini, maka maksud dari kalimat tersebut bukan lagi semata-mata wasiat agar kaum muslimin menjaga musola dan langgar atau surau saja. Kaum muslim utamanya diminta meramaikan dan menjaga pondok pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan forum-forum atau perkumpulan lainnya yang di dalamnya terdapat pembahasan ilmu-ilmu agama. Demikian pula yang dikehendaki dari istilah fakir miskin, bukan sekadar para pengemis yang meminta-minta, melainkan terutama adalah para santri dan pelajar yang benar-benar sedang menimba ilmu dan memerlukan bantuan demi kelangsungan studinya. Artinya, terhadap tempat-tempat untuk mengaji sekaligus para santrinya. Sunan Gunung Jati menitipkan keduanya supaya umat Islam sepeninggal beliau ikut merawat, membantu, dan menjaga kelestariannya. Mungkin karena adanya wasiat dari Sunan Gunung Jati yang meskipun sekilas nampak sederhana, namun maknanya sangat dalam ini, maka di beberapa daerah Cirebon, masyarakat yang berdomisili di sekitar pesantren sudah terbiasa memperlakukan dengan begitu baik para santri. Salah satu contoh adalah ketika bulan Ramadan tiba. Saat itu tidak sedikit warga masyarakat yang bersedekah dan membayar zakat fitrah dengan cara diberikan dan diantar langsung kepada para santri yang masih berada di pesantren. Ia dilakukan tidak lain karena mereka teringat dan begitu menjaga pesan atau wasiat Sunan Gunung Jati tersebut. Apalagi, selain wasiat pertama di atas, sebagian masyarakat Cirebon juga mengenal mutiara pesan lain yang juga diyakini bersumber dari Syekh Syarif Hidayatullah. Sugih beli rerawat, melarat beli kegulat, yang artinya menjadi kaya bukan untuk pribadi, menjadi miskin bukan untuk menjadi beban bagi orang lain. Keberhasilan Sunan Gunung Jati secara psikologis dalam berdakwah diakui sampai saat ini. Inti ajaran dari Sunan Gunung Jati adalah pengamalan petatah petitih. Petatah petitih adalah nasihat, pesan, anjuran, kritik, dan teguran
yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati. Adapun nasihat-nasihat Sunan Gunung Jati tentang kearifan dan kebijakan dianggap sangat relevan pada saat ini melihat isu sosial. Terdapat 26 nasihat Sunan Gunung Jati, antara lain: singkarno sifat kanden wanci, jauhi sifat yang tidak baik. Duweho sifat kang wani, miliki sifat yang berani. Ama peso ing bino batam, jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Angadahno ing perpadu, jauhi pertengkaran. Ojo ilok ngamat kan durung yakin, jangan suka mencela sesuatu yang terbukti kebenarannya. Ojo ilok gawe bobat, jangan suka berbohong. Ing panemu ojo gawe tingkah, bila pandai jangan sombong. Kenono ing hajate wong, kabulkan keinginan orang. Ojo dahar yen durung ngelih, jangan makan sebelum lapar. Ojo nginum yen durung ngelak, jangan minum sebelum haus. Ojo turu yen durung katekan arif, jangan tidur sebelum ngantuk. Yen kaya den luhur, jika kaya harus dermawan. Ojo elok ngijek rarohe ing uwong, jangan suka menghina orang lain. Den bisa megeng ing nafsu, harus dapat menahan hawa nafsu. Angsono diri, harus bisa mawas diri. Tepi saliro dan adol, tampilkan perilaku yang baik. Ngoleteno rezeki sing halal, carilah rezeki yang halal. Ojo akeh kang den pamrih, jangan banyak mengharapkan pamrih. Den suka wiman lan suka memberi gelis lipur. Jika bersedih, jangan diperlihatkan agar cepat hilang. Kegunem sifat kang pinuji, miliki sifat terpuji. Ojo elok gawe loro ati wong-wong, jangan suka menyakiti hati orang lain. Akeh loro ati ing wong, namung saking durian. Jika disakiti orang, hadapilah dengan kecintaan, bukan dengan aniaya. Ojo ilok gawe kaniaya makhluk, jangan membuat aniaya makhluk. Ojo ngagungake ing salira, jangan mengagungkan diri sendiri. Ojo ujub riya sama takabur, jangan sombong dan takabur. Ojo dawe ati ngunek, jangan dendam. Demikianlah nasihat Sunan Gunung Jati yang pada saat itu disampaikan kepada keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Namun jika melihat isu sosial yang terjadi saat ini di masyarakat, nasihat tersebut nampaknya sangat relevan dan bisa diamalkan bagi pribadi masing-masing. Seperti anggota Wali Songo yang lain, Sunan Gunung Jati pun dipercaya oleh masyarakat luas mempunyai karomah. Sunan Gunung Jati mempunyai beberapa karomah yang belum banyak diketahui masyarakat luas. Mampu sembuhkan tumor tanpa operasi,
hingga menguasai 99 bahasa. Tak hanya itu, ada beberapa karomah dari sang Sunan. Apa saja? 1. Mengambil tumor tanpa operasi. Sunan Gunung Jati mempunyai banyak kehebatan berdasar naskah kuno Cirebon yang sudah dikumpulkan serta berhasil diterjemahkan. Salah satunya ahli di bidang kedokteran dengan mampu mengambil tumor tanpa operasi. Cerita ini bermula dari sepasang suami istri yang mempersoalkan mengenai perut istrinya yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata, saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu. Setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. 2. Menguasai 99 bahasa. Wali Songo ini konon mampu menguasai 99 bahasa. Tidak hanya bahasa dunia, tapi bahasa lokal di beberapa daerah Indonesia. Kemampuan inilah yang dimanfaatkan oleh sang Sunan untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah pelosok. 3. Ahli strategi. Karomah berikutnya yakni seorang ahli strategi. Kehebatan ini terbukti secara empiris karena kesultanan yang ia pimpin, Kesultanan Cirebon, mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, bahkan hampir menyebar ke seluruh Jawa Barat dan beberapa Jawa Tengah. 4. Seorang pengajar yang gigih. Penyebaran Islam oleh Sunan yang wafat pada tahun 1568 di Cirebon ini terbilang luas. Nampaknya hal tersebut wajar, sebab menurut beberapa sumber, sang Sunan bisa dibilang merupakan sosok yang gigih di bidang pendidikan dan teladan sejati. Contohnya, ia mengajar menjelajah ke pelosok desa, atau istilah bahasa sekarang yaitu secara door to door. 5. Ahli politik. Semasa hidup, sang Sunan dikenal juga sebagai ahli strategi politik. Karomah tersebut dibuktikan, di mana saat itu beliau menyebarkan Islam, juga mampu menaklukkan kerajaan Pajajaran dan mengusir Portugis. Karomah atau keistimewaan pemberian Allah SWT yang dimiliki Sunan Gunung Jati yang lain adalah berkat keistimewaan itu, Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah berhasil mempersunting putri cantik sebagai istri keempatnya, konon dengan cara yang unik. Putri dari Ki Gede Tepasan bernama Rara Tepasan terkenal memiliki kecantikan yang luar biasa bagaikan bidadari. Sosoknya kerap dikenal rajin untuk mencari ilmu. Suatu hari dikagetkan dengan cahaya terang benderang di suatu malam. Pada suatu malam, sang putri melihat cahaya bagaikan pelangi memancar di angkasa. Cahaya itu terlihat memancar ke arah barat laut, bersinar sangat terang bagaikan sinar bulan purnama. Konon ketika melihat cahaya itu, sang putri menjadi sangat gundah hatinya. Kemudian ia memutuskan akan pergi mencari cahaya yang dilihatnya itu. Dalam hatinya sang putri bertekad, kalau cahaya itu memancar dari seorang wanita, maka dia akan kuangkat menjadi saudaraku. Akan tetapi, bila cahaya itu datang dari seorang laki-laki, maka aku akan menerimanya sebagai suamiku. Roro Tepasan lantas menyampaikan maksud hatinya kepada sang ayah. Roro Tepasan berkata, "Ayahanda, hamba akan mencari sumber cahaya yang kulihat tadi malam, yang memancar dari arah barat laut. Dari sini cahaya itu terlihat bagaikan sinar bulan purnama
Mendengar keinginan putrinya, Ki Gede Tepasan terkejut. Sang ayah sempat berusaha merayu anaknya untuk mencegah keinginannya. Menurutnya tak pantas bila anak perempuan berkeliaran mencari-cari cahaya seperti itu. Akan tetapi, tiba-tiba sang ayah memperoleh firasat bahwa dengan jalan itu anaknya akan memperoleh kemuliaan dan juga bagi dirinya. Sementara itu, mendengar larangan ayahnya tadi, sang anak menangis terseduh-seduh. Ia memohon kepada sang ayah untuk mencari cahaya terang itu karena tak mampu menanggung rindu. Sebab sang anak terus berkeras kehendaknya, si ayah tidak dapat lagi memaksakan larangannya. Ki Gede Tepasan pun menyuruh sang anak untuk mempersiapkan bekalnya, membawa semua yang dimilikinya. Pesan sang ayah, "Kelak, kalau sudah bertemu dengan orang yang kau cari, janganlah kekurangan bekal, agar engkau tidak direndahkan." Maka Rara Tepasan segera berkemas-kemas dan kemudian masuk dalam landu, meninggalkan para putra kerajaan Manjangara. Dia membawa serta perlengkapannya yang digotong oleh 100 orang dari Tepasan. Mereka berjalan siang dan malam menuju ke arah barat laut, sehingga akhirnya tiba di Puri Amparan. Di sepanjang perjalanan, rombongan itu bertanya-tanya kepada orang yang ditemuinya. Dari sanalah akhirnya diketahui bahwa cahaya itu datang dari arah Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana Jati, yang cahayanya indah memancar. Ki Gede yakin bahwa dia telah menemukan apa yang dicarinya. Dengan langkah pasti dia kemudian menghadap kepada Syekh Maulana, menyampaikan hormat serta baktinya. Ki Gede kemudian berkata, "Hamba mohon berkahnya kepada Tuan. Hamba membawa anak perempuan hamba untuk diserahkan kepada Tuanku. Roro Tepasan namanya." Itulah awalnya Syekh Maulana mempunyai istri keempat, yaitu dengan Roro Tepasan ini. Rombongan pengantarnya yang 100 orang tidak kembali pulang ke Tepasan. Dari sinilah awalnya bagaimana peraturan-peraturan dan adat istiadat Majapahit menggantikan adat istiadat Sunda di Cirebon. Selain itu, Putri Tepasan pengetahuannya melebihi istri-istri yang lain, sehingga dia sangat berpengaruh dan mampu menerapkan adat istiadat Jawa di Keraton Pakungwati dan di Cirebon. Hal mana dilakukannya dengan persetujuan Sunan Gunung Jati. Dari Putri Tepasan ini kemudian lahir seorang anak perempuan yang bernama Ratu Ayu yang cantik jelita, dan kemudian seorang anak laki-laki yang bernama Pangeran Pasarean yang menjadi calon pengganti Kesultanan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah tanggal 11 Krisna Pakso, bulan Badra Moso, tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia ke-120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena sudah meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fatahillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat pada tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, Zainul Arifin, yang naik tahta pada usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Wallahu a'lam bishawab.